Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pujian, yaitu pujian yang indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syukur kepadanya. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa ilmu pengetahuan, ada 14 ilmu yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu, dan semua ilmu agama bergantung kepadanya, karena beberapa di antaranya merupakan kewajiban individu, yaitu prinsip-prinsip agama dan tasawuf, dan beberapa di antaranya merupakan kewajiban kolektif, baik yang berdiri sendiri yaitu tafsir, hadis, dan kewajiban wajib yang lainnya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tafsir. Saya Maulana Reval Firdaus. Saya Karenina Fauzi. Saya Safa Zahra Nabila. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tafsir. Syekh Al-Islam Jalaluddin Al-Bulqani adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai perintis dalam penyusunan sistematis ilmu yang membahas keadaan Al-Quran. Dari berbagai aspek, beliau hidup pada masa keemasan ilmu pengetahuan Islam dan memiliki perhatian yang sangat besar terhadap metodologi Islam. Melalui karyanya yang berjudul Mawaqi' al-Ulum min Mawaqi' an-Nujum, Imam Al-Bulqani berhasil mengklasifikasikan 50 macam pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dengan pola yang menyerupai cabang-cabang dalam ilmu hadis. Karya ini menjadi landasan penting bagi lahirnya disiplin ilmu baru yang lebih sistematis dalam memahami Al-Quran. Kontribusi beliau itu tidak hanya terletak pada penulisan, tetapi pada upaya menyaring, memperbaiki, dan merapikan pembahasan sehingga ilmu ini mudah dipelajari dan dikembangkan oleh ulama setelahnya. Karena itulah Al-Bulqani dianggap sebagai peletak dasar yang sangat berperan dalam perkembangan ilmu tafsir dan studi Quran pada masa selanjutnya. Ilmu yubhasu fihi an awalil kitabil azizi min jihati nuzulihi wa sanadihi wa adabihi wa alfadhihi wa ma'anihi wal mu'allaqati. Di sini dibahas di dalamnya mengenai keadaan-keadaan Alkitab Al-Aziz Al-Quran, dari segi turunnya, sanadnya, adabnya, lafaz-lafaznya, makna-makna yang terkait dengan lafaz-lafaznya, serta makna-makna yang terkait dengan hukum dan lain sebagainya. Wa huwa ilmun, dan itu ilmu nafisun yang berharga. Lam aqfi, saya berhenti atau mendapatkan ala ta'alif, atas tulisan atau karya, fihi, di dalamnya, ya hadin, kepada salah seorang minal mutaqaddimina, dari ulama terdahulu, hatta ja'a Syekhul Islam Jalaluddin Al-Bulqani, sampai datangnya Imam Syekh Al-Islam Jalaluddin Al-Bulqani, fadunahu, lalu beliau mencatatnya, wa naqahahu, dan menyempurnakannya, wa hazabahu, dan beliau juga memperindah, wa rutubahu, dan menyusun, fi kitabin, di dalam kitab, samahu, dan beliau menamainya mawaqi'u, dengan posisi al-ulumi, ilmu-ilmu, mim mawaqi'in nujumi, dari posisi atau dari tempat-tempat ilmu nujum. Fa'ata, lalu datang bil ujubi, keheranan, al ujabi, yang luar biasa, waja'alahu, dan menjadikannya khamsina, 50, nau'an, jenis-jenisnya, ala namati, di atas gaya, anwa'i, dan jenis-jenis, ulumil hadisi, ilmu-ilmu hadis, waqadis
istadraktu, dan sesungguhnya beliau menambahkan alaihi terhadapnya minal anwa'i dari jenis-jenisnya dhafa 2 kali lipat ma zakarahu apa yang atas beliau disebutkan. Wa tataba'tu, dan beliau menelusuri asya'a beberapa hal-hal muta'allaqati yang terkait bil anwa'i dengan jenis-jenisnya allati zakarahu yang beliau sebut, mimma dari apa yang beliau sebut, ahmalahu beliau mengabaikan, wa auda'tuha dan menyimpan kitaban dalam sebuah kitab, sama itu, dan beliau menamainya at-tahbiru, kitab at-tahbir fi ilmu tafsiri, di dalam ilmu tafsir, wasod dartohu, dan beliau menaruhnya di awal muqaddimatun, di sebuah pendahuluan, fiha di dalamnya hududun, berupa definisi-definisi muhimmatun yang penting, wa naqaltu, dan beliau memindahkan fiha di dalamnya hududan kasiratan, berupa batasan yang banyak, lit tafsiri untuk tafsir, laisa hadza maudi'a, bukan ini tempatnya, bastiha sebuah penjelasan, maka menjadi ibtida'u sebuah awalan, istinbati beliau menarik hazal ilmi, sebuah ilmu, minal bulqani, dari al-bulqani, wa tamamuhu, dan beliau menyempurnakannya ala yadai di atas kedua tangannya. Jadi beliau merupakan sebuah ulama yang berperan penting, yang sangat berharga. Beliau tidak menemukan karya tulis khusus dalam bidang ini dari ulama terdahulu. Sampai datang Syekh al-Islam Jalaluddin al-Bulqani, lalu beliau menangis, menyaring, memperbaiki, dan menyusunnya dalam sebuah kitab yang dinamainya Mawaqi al-Ulum min Mawaqi Nujum. Ia menghadirkan sebuah hal-hal yang menakjubkan, seperti menjadikannya 50 jenis dengan pola seperti jenis-jenis ilmu hadis. Kemudian beliau menambahkan atas apa yang beliau sebutkan, berupa jenis-jenis ilmu 2 kali lipat dari yang beliau tulis. Dan beliau meneliti hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis yang beliau sebutkan tetapi terlewatkan olehnya. Semua itu beliau himpun dalam sebuah kitab yang dinamainya At-Tahbir fil ilmi at-tafsir. Kitab tersebut beliau dahului dengan sebuah muqaddimah yang berisi definisi-definisi penting, dan beliau nukil pula banyak definisi tafsir. Namun bukan pada tempat ini beliau merincinya. Maka dapat dikatakan bahwa perumusan ilmu ini berasal dari Al-Bulqani, sedangkan penyampaiannya ada di tanganku. Sekarang kita masuk definisi ilmu tafsir. Menurut Al-Zarkasi, di dalam kitab Burhan fil Ulum Al-Quran, tafsir itu didefinisikan sebagai ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya menjelaskan makna-makna, mengeluarkan hukum dan hikmah dengan bantuan ilmu pendukung nahwu, qiraat, asbab, dan al-nuzul. Ini di sini menekankan bahwa objek tafsir adalah kalam muzal, dan bahwa tafsir memerlukan kajian bahasa dan konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Fil muqaddimati, pada muqaddimah ini, fil hududi latifatin, dalam batas-batasan yang halus dan ringkas, Al-Qur'anu
Al-Quran hadduhu batasannya, al-hakamu ucapan, al-munazzilu yang diturunkan, ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad SAW, bil ijazi untuk mukjizat, bisuratin dengan sebuah surat, minhu fakhoroja maka keluarlah atau terkecualikan, bil munazzali ala Muhammadin at-Tauratu wal Injilu wasairu al-kutubi, Taurat, Injil dan kitab-kitab lainnya, wabil i'jazi dengan syarat mukjizat, al-ahadisu ar-rabbaniyu hadis-hadis rabbani, kahadisi as-sahihani seperti hadis Bukhari dan Muslim, ana inda dzanni abdi aku sesuai persangkaan hambaku, iktisoru pembatasan, alal i'jazi pada mukjizat, in unzilal Quran jika Al-Quran diturunkan, biwayrihi untuk selain itu. Al-Quran menurut definisinya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian untuk tujuan mukjizat dan sebuah surat di dalamnya. Dengan demikian, apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga Allah memberkatinya, memberinya kedamaian, mencakup Taurat, Injil dan semua kitab suci lainnya yang sifat mukjizat hadis-hadis suci seperti hadis dalam dua sahih. Al-Quran menurut definisinya adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan tujuan utama sebagai mukjizat. Kemukjizatan itu tampak jelas, bahkan hanya dengan satu surat saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin ditandingi oleh manusia maupun jin. Penegasan sifat mukjizat ini penting sebab jika hanya didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka definisi tersebut akan mencakup kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Demikian pula jika hanya disebut sebagai wahyu, maka hadis-hadis qudsi yang juga berasal dari Allah akan termasuk ke dalamnya. Oleh karena itu, unsur kemukjizatan dijadikan pembeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu maupun hadis qudsi. Dengan demikian, Al-Quran memiliki kedudukan istimewa sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya sebagai petunjuk hidup tetapi juga sebagai mukjizat yang abadi bagi seluruh umat manusia. Ya, langsung pengertian tafsir birra'i. Tafsir dengan logika atau akal. Tafsir birra'i adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan ijtihad dan pemahaman seorang mufasir dengan tetap berlandaskan pada kaidah bahasa Arab, syariat, dan ilmu-ilmu Al-Quran. Para ulama membedakan antara tafsir birra'i yang terpuji dan tercela. Tafsir yang tercela adalah menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu atau tanpa dasar ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya tanpa ilmu, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Abu Dawud dan Tirmizi. Hal ini karena tafsir adalah bentuk kesaksian atas maksud Allah, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dengan ilmu yang kuat. Adapun tafsir birra'i yang terpuji diperbolehkan bagi ulama yang memahami kaidah bahasa, usul fikih, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Dalam hal ini, perbedaan dilakukan antara tafsir dan takwil. Tafsir adalah penetapan makna secara pasti, sedangkan takwil adalah memilih salah satu dari kemungkinan makna tanpa memastikan secara mutlak. Oleh karena itu, para sahabat dan ulama salaf terkadang berbeda dalam takwil ayat-ayat tertentu yang menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam memahami Al-Quran. Dengan demikian, tafsir birra'i tidak seluruhnya dilarang. Ia dilarang apabila dilakukan tanpa ilmu, tetapi diperbolehkan, bahkan diperlakukan apabila dilakukan dengan dasar pendekatan utama tafsir bil maksud yang bersandar pada riwayat, dan tafsir birra'i yang bersandar pada ijtihad yang ilmiah. Tafsir dengan pendapat pribadi boleh dilakukan jika memiliki dasar ilmu yang kuat, tapi tidak bisa dianggap setara dengan tafsir berdasarkan nas. Perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan umat awal terjadi karena keterbatasan nas, sehingga tafsir
tafsir bil-ra'i harus dilakukan dengan hati-hati, mengutamakan kemungkinan yang paling sesuai dan tetap tunduk pada wahyu. Selanjutnya ada karakteristik tafsir bil-ra'i. Beberapa karakteristik tafsir bil-ra'i antara lainnya: 1. Berdasarkan ijtihad. Mufasir menggunakan kemampuan akal dan pemikirannya untuk memahami makna ayat. Yang kedua, berlandasan akan syariat dan bahasa Arab. Meskipun menggunakan akal, tafsir ini tetap memperhatikan kaidah bahasa Arab dan hukum syariat. Dan ketiga, menjelaskan hal-hal yang tidak rinci di Al-Quran. Tafsir ini berguna untuk menjelaskan ayat dan maknanya yang samar dan membutuhkan penafsiran. Terakhir, tafsir yang terpuji dan tercela. Yang terpuji itu adalah mahmud dan yang tercela adalah mazmum. Mahmud dilakukan oleh mufasir yang ahli dan berhati-hati, sedangkan mazmun dilakukan tanpa dasar yang kuat sehingga bisa menyesatkan. Contoh tafsir bil-ra'i ada di Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kata Al-Asr di sini tidak hanya bermakna waktu sore saja, tetapi juga bisa dimaknai usia manusia ataupun zaman kehidupan. Sesuai konteks bahasa dan makna filosofis, penafsiran tafsir bil-ra'i dalam ayat ini menekankan bahwa kerugian manusia itu bukan hanya berupa materi saja, tetapi juga berupa kerugian spiritual. Mufasir menggunakan ijtihad untuk menekankan pentingnya iman, amal soleh, dan kerjasama sosial dan menegakkan kebenaran dalam kesabaran. Lanjut, kelebihan dan kekurangan tafsir bil-ra'i. Kelebihannya memberikan pemahaman lebih mendalam tentang ayat yang samar, mempermudah umat memahami Al-Quran dalam konteks sosial dan hukum. Kekurangannya, jika ijtihad mufasir lemah, bisa menimbulkan penafsiran yang salah, memerlukan kemampuan tinggi dalam bahasa Arab dan ilmu syariat. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah tafsir adalah suatu ilmu untuk memahami Al-Quran dengan meliputi penjelasan lafaz, makna, hukum, dan hikmah. Dengan memanfaatkan kaidah bahasa Arab dan ilmu-ilmu pendukung agar Al-Quran dapat dipahami dan diamalkan dengan benar. Sedangkan tafsir bil-ra'i adalah penafsiran yang menggunakan ijtihad atau pemikiran mufasir, tetapi berlandaskan dengan syariat dan ilmu Al-Quran. Tafsir bil-ra'i dibedakan menjadi yang terpuji dilakukan oleh mufasir ahli dan yang tercela dilakukan tanpa dasar ilmu. Dengan demikian, tafsir bil-ra'i diperbolehkan jika didasari ilmu yang kuat dan digunakan untuk memperjelas ayat-ayat yang maknanya sama. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.